memang istana di Jakarta tidak diperkenankan pada saat Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Ya, Pak. Di zaman Pak SBY ada ya? Pak SBY ada, Pak. Touring. Pak Soeharto juga pernah. Hah? Pak Harto juga pernah, Pak. Pak Harto malah pernah. Nah, ya. Kenapa Pak Jokowi nggak boleh waktu itu nggak boleh? Karena menjadi tempat tinggal awalnya. Lah, Bung Karno apa nggak tinggal di istana, Pak? Bung Karno itu nggak punya rumah, dia tinggal dari istana ke istana itu. Itu gedung Polar itu di bawah Seknek kan ya? Di bawah Seknek, Pak. Ya. Yang kebakaran kemarin itu gedung Polar itu. Betul, gedung Nah, Polar, gini, Pak. Atau gedung Perintis Kemerdekaan. Ya ini kan biar teman-teman juga tahu semua. Itu kalau bahasa Jawa masake. Itu buku-bukunya, buku-buku Bung Karno itu gimana? Masa kita nggak cepat quick respon, Pak? Bang, mumpung kalau itu kita komit lah, Pak. Karena itu, itu paling fundamental ya. Proklamasi di sana ya. Di mana letak penghormatan kita kepada sejarah itu, Pak? Terus kayak nggak diurus tenan itu, Pak. Saya terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensi dan dukungan. Tadi semua dari Bapak Ibu menyampaikan dukungan kepada program Bapak Presiden Prabowo dan program-program Kementerian Sekretariat Negara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di luar yang terkait dengan BLU, izinkan kami untuk menjawab Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan Taman Mini ini ya, di luar BLU. Karena Taman Mini bukan BLU Bapak Ibu sekalian. Jadi ditanyakan Taman Mini Indonesia Indah itu sekarang untuk apa? Sejak diambil alih dari tahun 2021. Jadi sejak diambil alih oleh Kementerian Sekretariat Negara, Taman Mini Indonesia Indah itu dikerjasamakan dengan BUMN. Karena ini adalah BUMN khusus Bapak Ibu sekalian, khusus mengelola pariwisata, kemudian budaya. Sehingga pada waktu itu diputuskan oleh pimpinan Bapak Presiden untuk dikelola oleh BUMN saja. Gitu. Dan waktu itu ditunjuklah PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko untuk mengelola Taman Mini ini, dan kemudian dibentuklah anak perusahaan yang namanya PT Diva untuk khusus mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Pada awalnya banyak persoalan terkait dengan tenaga kerja, Pak. Ini hampir mirip-mirip Sitek, tapi lebih kecil, Pak. 500 sekian orang ya. Waktu itu kita harus membayar pesangonnya lebih dahulu, kemudian ditalangi oleh BUMN, tapi kemudian dari bagi hasil kita dipotong untuk dana talangan tersebut. Gitu. Jadi alhamdulillah di tahun 2024 sudah ada profit sharing, Pak, yang sudah masuk sehingga menambah PNBP kita. Ya, dari awal-awal masih merugi, Pak, sampai dengan 3 tahun karena harus membayar pesangon-pesangon dari tenaga kerja yang lalu yang dikelola oleh Badan Pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Itu Taman Mini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan karena sudah direnovasi oleh PUPR, akan semakin bagus setiap tahunnya. Nah, kemudian terkait dengan anggaran, kami setelah dilakukan optimalisasi, kami berusaha Bapak Ibu sekalian mengurangi atau mengadakan optimalisasi di pos-pos yang tidak mengganggu kinerja utama. Terutama bahwa tugas fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara adalah memberikan dukungan analisis, dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang akan kami jaga, yang kami jaga tidak dikurangi. Sedangkan yang lain-lain terkait yang operasional seperti jalan dinas, kemudian jamuan, kemudian rapat-rapat, itu kami pangkas, bahkan ada yang pangkas habis Bapak Ibu sekalian, seperti SPPD dalam kota itu tidak ada sama sekali, kemudian juga jamuan-jamuan kecuali ada tamu, ya tamu, kecuali kalau rapat-rapat internal dan lain-lain kami ini. Kemudian untuk perjalanan dinas baik dalam negeri dan luar negeri itu sudah sangat minim sekali, hanya untuk pimpinan dan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Mudah-mudahan dengan pola kerja baru seperti itu, anggaran yang masih ada saat ini 2,2 triliun lebih ini bisa cukup untuk membiayai kinerja Kementerian Sekretariat Negara sampai dengan akhir tahun 2025. Kemudian terkait dengan ini mohon maaf
kebanyakan terkait dengan PMBB, BLU, sehingga saya harus menyisir lagi ini, terkait dengan IKN, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan IKN, peran Kementerian Aset Negara. Di awal, seperti disampaikan Pak Ketua tadi di ruang holding bahwa memang kami waktu itu dititipi OIKN waktu belum terbentuk utuh, gitu, embrionya ada di Kementerian Aset Negara. Waktu itu memang kami sudah mengajukan, yang menjadi polemik kan kemudian adalah bahwa hak keuangannya terlambat, gitu ya. Nah, di awal ketika terbentuk, masih berupa belum IKN, belum lembaga IKN, tapi masih satgas gitu ya. Nah, kami mengelola itu, kemudian memberikan honor. Sampai kemudian OIKN diberikan hak keuangan resmi dan ditentukan standarnya oleh Kementerian Keuangan. Proses ini yang lama, Bapak Ibu sekalian, karena standar hak keuangannya ini yang kemudian mana yang mau diambil? Apakah yang tertinggi waktu itu apa ya? Jadi benchmarknya belum ada waktu itu, sehingga Kementerian Keuangan melakukan kajian-kajian sehingga ketemulah formula hak keuangannya sebesar seperti yang ditetapkan sekarang. Jadi itu yang agak butuh waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah, memang waktu itu di Kementerian Negara sampai kemudian hak keuangannya ada, kemudian strukturnya lengkap, kemudian itu berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di OIKN ada Istana Negara dan Istana Garuda, kemudian ada kantor Kementerian Istana Negara dan Sekretariat Kabinet waktu itu, belum satu instansi, ada gedung yang tersendiri, Seknek dan Sekap, tapi dalam satu komplek yang sama, dalam pengelolaan Kementerian Istana Negara. Itu yang kami kelola sampai dengan sekarang, dan memang membutuhkan anggaran khusus untuk pengelolaan itu. Itu peran kami di sana, mengelola istana, dan kemudian mengelola kantor-kantor Kementerian Istana Negara dan Sekretariat Kabinet yang memang membutuhkan pemeliharaan, karena untuk istana sudah selesai ya, tapi masih belum diserah terimakan kepada Kementerian Aset Negara. Kami bersiap sewaktu-waktu diserah terimakan, maka kami siap untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset kami tersebut. Kemudian, mohon maaf saya satu persatu ini karena terkait dengan gedung Bakamla yang ditempati oleh Komnas Perempuan. Jadi memang Komnas Perempuan bersama dengan beberapa lembaga lain, yang paling besar adalah Bakamla. Kemudian di sana ada juga Yayasan Bung Karno. Kemudian ada beberapa lembaga yang lain di sana menempati bersama gedung Bakamla tersebut, yang dulu namanya adalah Gedung Perintis Kemerdekaan. Gedung Perintis Kemerdekaan. Gedung ini adalah gedung heritage, Bapak Ibu sekalian, yang sayangnya terjadi kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran itu, kemudian kita melaporkan kepada polisi untuk dilakukan investigasi, dan hasilnya baru saja keluar bulan kemarin, bahwa memang tidak dilakukan kesengajaan, tidak ada kesengajaan dalam kebakaran tersebut. Setelah itu kami baru bisa masuk, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kami minta ke PU untuk pekerjaan-pekerjaan sebesar ini untuk supaya cepat segera dapat diselesaikan. Tapi dengan keterbatasan dari PU, kami mungkin akan melakukan renovasi itu dengan tentu saja perlu ada pembukaan blokir anggaran untuk karena ini agak besar kerusakannya, sehingga kami membutuhkan anggaran lebih untuk memperbaiki ini. Jadi kalau Komnas Perempuan masih berkenan di sana, mungkin akan kita tetap tempatkan di sana karena sudah mempunyai ruangan tersendiri di sana, di samping Bakamla dan beberapa yang lain. Termasuk Yayasan Bung Hatta, termasuk Yayasan Bung Hatta, Bu Media Hatta yang mengelola di sana. Kemudian terkait dengan regulasi yang ditanyakan, nanti sekaligus Bu Deputi Undang-Undangan, Bu Lydia akan jawab sekalian ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Wakil Ketua dan Pak Ketua terkait dengan regulasi. Kemudian saya kira untuk sementara Ibu, itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Bapak, kunjungan istana. Mungkin. Bukan, sebelum lanjut ke sana. Itu gedung Polar itu di bawah Seknek kan ya? Di bawah Seknek, Pak. Ya. Yang kebakaran kemarin itu gedung Polar itu? Betul, gedung Polar, Pak, atau gedung Perintis Kemerdekaan. Ya ini kan biar teman-teman juga tahu semua. Itu kalau bahasa Jawa masakib.
Itu buku-bukunya, buku-buku Bung Karno itu gimana? Masa kita nggak cepat quick respon, Pak? Bang, mumpung kalau itu kita komit lah, Pak. Karena itu, Pak, itu paling fundamental ya. Proklamasi di sana ya. Bukan fisiknya yang penting, tapi isinya juga. Dan kalau saya kan beberapa kali buat acara di sana, Pak, itu udah kayak mistik di sana, Pak. Setiap buat acara di sana, Bu Lydia, pasti ada gangguan. Saya nggak tahu teman-teman Seknek pernah buat acara atau sana. Saya setiap buat acara di sana, entah itu gensetnya mati, entah pokok ada selalu kejadian yang aneh-aneh tuh. Iya, semua orang yang melakukan kegiatan di sana, kecuali di Tugu Proklamasinya ya, tapi di Gedung Polarnya. Itu bayangkan itu untuk main badminton sama orang tengah tuh. Apa enggak di mana letak penghormatan kita kepada sejarah itu, Pak? Terus kayak nggak diurus tenan itu, Pak. Tolonglah kita sama-sama ini komitmen kita kepada hal-hal yang seperti itu. Oke, silakan, Pak. Baik, terkait dengan kunjungan dulu namanya Istura, Pak, Istana untuk Rakyat. Dulu pernah ada di tahun berapa, Bu ya? Nah, saat ini Pak, ini kunjungan rakyat ini, Istana untuk Rakyat ini masih diteruskan, Pak, khusus untuk Jogja, Cipanas, dan Tampak Siring. Karena Bogor pernah menjadi kediaman dari Bapak Presiden, waktu itu kemudian diberhentikan program ini, termasuk Jakarta, Pak. Jakarta dulu untuk Sabtu Minggu ya. Tapi untuk yang lain tersebut, Pak, masih dibuka setiap hari, Pak. Ya, maksud saya gini. Bapak habis ini kita bisa koordinasi misalnya dengan Pak Fadlizon. Atau dengan, bukan kunjungan untuk rakyat itu kan, itu biasa. Tur yang saya maksud. Spesifik, Pak. Iya, itu beda tuh, Pak. Bapak membuka itu untuk publik dengan touring itu. Touring artinya Bapak mempersiapkan orang yang menjelaskan, ini sejarahnya begini loh. Gitu, Pak. Siapa Ketua di 2013 konsepnya tur, Pak. Istura untuk Rakyat itu, Pak. Jadi kita ada guide-nya, Pak. Guide-nya dari pegawai-pegawai kami yang dilatih. Kemudian diantar, Pak, dari halaman parkir Seknek itu, kemudian ke istana dengan kendaraan, kemudian di sana dijelaskan mulai dari halaman, kemudian ruang-ruang yang memang boleh dimasuki, Pak, dijelaskan, termasuk lukisan-lukisan koleksi sana dan sebagainya. Waktu itu, Pak. Nah, kemudian memang istana di Jakarta tidak diperkenankan pada saat Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Pak. Di zaman Pak SBY ada ya? Pak SBY ada, Pak. Touring. Pak Soeharto juga pernah. Hah? Pak Harto juga pernah, Pak. Pak Harto malah pernah. Nah, ya. Kenapa Pak Jokowi nggak boleh? Waktu itu nggak boleh. Karena menjadi tempat tinggal awalnya. Lah, Bung Karno apa nggak tinggal di istana, Pak? Bung Karno itu nggak punya rumah. Dia tinggal dari istana ke istana itu. Iya, Pak. Siap. Coba kita habis ini gagas itu. Biar kemudian ya, apalagi Pak Prabowo harusnya terbuka open gitu. Nah, cuma tur yang tadi itu dibilang bisa dikerjasamakan dengan Pemda lebih cepat, Pak. Cipanas, kita apalagi ada Pak Deddy Mulyadi, kerjasama bisa rame, Pak. Jogja, mana lagi, Pak? Bali kan, Tampak Siring kan. Nah, daripada wisatanya wisata dakduk, wisata sejarah, Pak. Pak Tony Tesar langsung ketawa dia wisata dakduk. Baik, Pak. Siapa? Mau nambahin? Ini Deputi Administrasi dan Pengelolaan Istana, Pak. Pengelolaan Istana dari di beliau Bu Rika, Pak. Mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sesmen. Izin Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sesmen, saat ini untuk Istura, Istana untuk Rakyat, ini memang konsepnya tur Bapak. Khususnya di Istana Kepresidenan Daerah, di Tampak Siring, di Jogja, dan juga di Cipanas gitu ya. Sehingga ada guide dari pegawai kami yang mendampingi, dan ini pun juga sudah dibuka pendaftarannya itu secara online. Karena memang intensitas pendaftarannya ini sangat tinggi, sehingga kita mempunyai aplikasi namanya Spion yang bisa diakses oleh
adik-adik sekolah maupun komunitas-komunitas yang lain untuk mengunjungi istana. Dan di sana juga dijelaskan titik-titik ruangan maupun tempat-tempat bersejarah. Dan sebagaimana tadi juga disampaikan Pak Ketua, dan ini memang arahan Bapak Presiden dari masa ke masa, ini pun tidak dipungut biaya Bapak. Jadi memang tidak masuk dalam perhitungan PNBP. Sementara itu Pak, terkait dengan masukan untuk peningkatan kerjasama akan kami perhatikan di waktu yang akan datang. Terima kasih.